Salam jumpa kembali dengan Om Jono dalam program Kata Hari Ini. Kita masih lanjut di dalam pembacaan kitab Mazmur. Dan saya percaya selama 30 hari berturut-turut kita diberkati Tuhan. Dan saya juga percaya mujizat, berkat tetap terjadi di dalam setiap kehidupan orang percaya. Dan pada kali ini kita akan membaca Mazmur pasalnya yang ke-30, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tetapi sebelum kita memulainya, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, hamba berdoa buat pagi yang indah ini untuk setiap pemirsa yang mendengar video ini dan yang menontonnya. Tuhan memberkati, biarlah apa saja yang mereka lakukan berhasil dan beruntung. Kami tolak setiap kuasa kegelapan, roh jahat di dalam nama Yesus. Biarlah pikiran kami, hati kami tetap dipengaruhi oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah terang bagi jalan kami dan tetap menjadikan kami orang yang hidupnya berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan hamba-Mu, kuduskan kami semuanya. Biar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, 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 amin, 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 haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jika Bapak Ibu diberkati dengan program ini, jangan lupa bisa subscribe dan like serta share video ini agar banyak orang diberkati. Karena saya percaya program Kata Hari Ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tetap dukung channel ini, tetap semangat, karena saya percaya mujizat tetap terjadi. Mujizat tetap terjadi atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita selamat dari bahaya apapun, Tuhan mau kita tetap bersyukur. Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku, aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau ubah, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Perhatikan ayatnya yang ke-7. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Wow, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, Alkitab bilang dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Ada banyak orang di tengah-tengah kesenangannya justru bukan makin dekat dengan Tuhan, bukan makin kuat, tetapi makin jatuh. Hari-hari ini kita bisa melihat ada begitu banyak orang piknik di sana sini, tetapi melupakan kebaikan
kebaikan Tuhan. Ada banyak orang refreshing di sana sini, keliling dunia sana sini, tetapi lupa akan kebaikan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga mudah jatuh. Ada banyak orang kaya, bukan makin dekat dengan Tuhan, tetapi makin jauh dari Tuhan. Ini yang Tuhan bilang, di tengah-tengah kesenanganku, aku tidak akan goyah. Seharusnya anak Tuhan ketika engkau diberkati, ketika engkau diurapi, makin kuat, makin bersemangat untuk melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk bersuka cita di dalam Tuhan, bukan makin mundur. Engkau ketika diberkati Tuhan bukan makin dekat dengan hal-hal yang duniawi, tetapi harus lebih dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita mulai mundur dari Tuhan, Tuhan bilang kita mulai goyah. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana supaya kita tidak goyah? Kita baca pada ayatnya yang kedua, dikatakan seperti ini. Aku akan memuji engkau ya Tuhan, sebab engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, bagaimana supaya kita tidak akan goyah? Kita harus tetap memuji Tuhan. Yang pertama, kita harus tetap memuji Tuhan. Dimanapun engkau berada, kapanpun engkau bepergian ke sana sini, dimanapun engkau melayani, dimanapun engkau Tuhan tempatkan untuk memberitakan Injil, tetap memuji Tuhan. Memuji Tuhan bukanlah sebuah keadaan. Saya ulangi sekali lagi, memuji Tuhan bukanlah sebuah keadaan. Jangan ketika dalam keadaan baik, diberkati, berkat melimpah, lalu kita memuji Tuhan. Lalu pada saat keadaan kita lagi terpuruk, susah, miskin, gak punya apa-apa, kita tidak memuji Tuhan. Bukan itu. Memuji Tuhan bukanlah sebuah keadaan, tetapi sebuah keputusan. Artinya, di tengah keadaan-keadaan yang menyenangkan, di tengah keadaan-keadaan yang menyusahkan, di tengah keadaan-keadaan yang sukar, sulit, kita tetap mengambil keputusan untuk memuji Tuhan. Jadi yang pertama, ingat, bagaimana supaya kita tidak goyah? Tetap memuji Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak goyah? Yang kedua adalah, coba kita baca di dalam ayatnya yang ke-9. Dikatakan seperti ini. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Bagaimana supaya kita tidak goyah untuk selama-lamanya? Berseru dan memohon kepada Tuhan. Itu yang kedua. Berseru dan memohon kepada Tuhan. Hari-hari ini untuk mencari orang memohon dan berseru kepada Tuhan sulit. Apalagi di zaman sekarang, orang bilang generasi Z, ya. Wow, orang semakin sulit untuk memuji Tuhan, semakin sulit untuk mencari Tuhan. Tetapi firman Tuhan ingatkan kita, ayo, come on church, memuji Tuhan, tetap berseru dan memohon kepada Tuhan. Kenapa kita harus berseru dan memohon? Karena Tuhan sudah berjalan keluar. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita mulai andalkan kekuatan kita sendiri, kita mulai sombong. Ketika kita mulai andalkan kekuatan sendiri, kita tidak mampu, karena pada dasarnya tubuh kita hanya sifatnya sementara, lemah. Tubuh kita sifatnya sementara dan mudah lemah. Itu sebabnya kita nggak kuat kalau kita mulai berjalan dengan kekuatan sendiri. Tapi kalau kita andalkan Tuhan lewat Roh Kudus, Tuhan memberikan kekuatan kita sehingga ketika apapun yang kita hadapi, tantangan, masalah, pergumulan yang kita hadapi, Allah kita bicara buat kita, Allah tuh bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Tetap berseru dan memohon. Mungkin hari-hari engkau punya masalah dengan keluargamu, dalam masa mudamu, dalam studimu, dalam pekerjaanmu, tetap berseru kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan, Tuhan help me. Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap kita. Mungkin kita sudah berdoa, tapi belum ada jawaban doa. Ingat, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, meskipun jawaban doa tidak persis seperti yang kita harapkan, Tuhan tetap tahu dan Tuhan tetap menjawab setiap doa kita. Mungkin tinggal tunggu waktunya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetap kuat, tetap semangat, tetap berseru dan memohon kepada Tuhan dalam situasi apapun. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak goyah dalam menghadapi kehidupan kita? Ya, coba kita baca di ayat yang ke-12. Aku yang beratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari.
kain kabungku telah kau ubah, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Jadi yang ketiga adalah bagaimana supaya kita tidak goyah dalam menghadapi kehidupan kita, tetap bersukacita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dunia hari-hari ini sedang hanyut dengan keinginan dagingnya, tetapi orang yang bersukacita akan tetap semangat, akan tetap mengerjakan hal-hal yang dahsyat dan ajaib, karena Tuhan beserta. Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya, sehingga dia tidak goyah, tidak layu, tidak mundur, tetapi tetap kuat di dalam menjalani kehidupannya. Bersukacita bukanlah sesuatu yang susah, tetapi bersukacita adalah sesuatu yang senang. Kenapa? Karena ketika kita bersukacita, Alkitab bicara buat kita, hati yang gembira adalah obat. Tetapi kalau semangat kita yang patah, itu mengeringkan tulang. Itu sebabnya Tuhan mau kita bersukacita. Kenapa? Agar kita tidak mudah goyah di dalam menghadapi apapun. Hari ini jika engkau mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, tetap bersukacita walau di tengah masalah. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan, pemirsa yang menonton video ini, diberkati Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, yang sakit juga Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan memberikan jalan keluar. Hamba berdoa, ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Setiap kami yang memiliki pergumulan di dalam keluarga, pekerjaan, masalah, tantangan kehidupan, masa muda, biarlah Tuhan yang tetap menguatkan kami, sehingga kami tidak mudah goyah. Apa saja yang kami lakukan, Tuhan turut kerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin, amin. Kita sudah berdoa, ingat Tuhan tidak lalai dalam menepati janjinya. Kini saatnya untuk bangkit, semangat dan bersukacita. Maka kita akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian.